Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa kelas manajemen periklanan. Di pertemuan yang kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sebuah agensi periklanan itu merepresentasikan dirinya kepada klien melalui bentuk profil atau company profile. Nah, agensi periklanan atau biro iklan itu adalah sebuah perusahaan yang identik dengan soal ketepatan strategi dan kreativitas. Biasanya mereka ingin tampil terlihat representatif di depan target audiensnya. Nah, target audiensnya itu adalah konsumen atau klien-klien mereka atau pemilik-pemilik merek. Nah, bagaimana caranya agensi di dunia periklanan itu merepresentasikan dirinya masing-masing itu berbeda-beda sesuai dengan visi dan misi dari masing-masing agensi. Nah, masing-masing agensi bisa tampil berbeda-beda. Ada yang ingin terlihat bonafit dan profesional, tampaknya kesannya serius begitu ya. Ada yang ingin terlihat teliti, detail dan fokus dalam mencapai sasaran. Tapi ada pula yang ingin tampil kreatif dan unik, nyeleneh, tampilannya tidak biasa dan membuat orang tergelitik untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bagaimana agensi ingin tampil di depan kliennya. Nah, apa sih alat komunikasi dari agensi itu? Di slide selanjutnya diperlihatkan ada beberapa alat komunikasi yang digunakan oleh agensi periklanan. Yang pertama adanya nama, logo, dan corporate color. Ya, logo agensi itu biasanya merepresentasikan namanya, dan ada yang namanya corporate color. Corporate color itu biasanya adalah warna yang dipakai oleh sebuah agensi sebagai warna pokok atau warna primer. Kemudian harus ada company profile atau profil diri dari agensi yang di dalamnya berisi informasi-informasi tentang seluk-beluk dan detail tentang agensi tersebut. Nanti kan kita lihat contoh di belakang ya. Kemudian harus ada kartu nama. Untuk apa? Untuk dapat merepresentasikan tiap anggota dari agensi tersebut, karena kartu nama akan dibagikan kepada banyak orang dan terutama kepada klien. Kemudian yang keempat, adanya website atau blog. Ini wajib ya, terserah mau website atau blog, yang penting ada sebuah situs yang merujuk profil online agensi tersebut, menunjukkan agensi tersebut bersifat kekinian dan sesuai dengan kebutuhan masa kini, dan juga klien-klien dari tempat jauh bisa juga mengetahui profil dari agensi ini. Kemudian yang kelima, adanya CD interaktif. Ini tidak wajib, tapi beberapa agensi menggunakan CD interaktif. Fungsionalnya dapat memasukkan materi-materi yang seperti video, audio gitu ya, untuk dilihat oleh klien. Kemudian yang keenam, aneka bentuk media kreatif lainnya. Nah, ini kita akan lihat di belakang ya, bagaimana bentuk media-media kreatif lainnya. Untuk selanjutnya, isi dari company profile sebuah agensi antara lain, pertama tentunya nama agensi yang tertera dalam logo agensi. Kemudian ada yang namanya corporate color. Corporate color itu misalnya sebagai contoh, kalau misalnya di BNI itu corporate colornya ada warna hijau toska dan orange misalnya begitu. Nah, kemudian yang kedua ada pengantar tentang agensi. Pengantar tentang agensi itu dapat berupa sejarah perkembangan dan berdiri dan perkembangan agensi tersebut, ataupun cerita bagaimana selama ini agensi tersebut sukses dalam memegang klien-kliennya. Yang ketiga itu ada CEO speech. CEO speech atau pengantar dari pimpinan, prakata ya. Itu biasanya memperlihatkan kredibilitas dari pemimpin perusahaan tersebut dan juga visioner dari pemimpin agensi tersebut. Kemudian ada visi dan misi agensi untuk melihat apa sih sebenarnya tujuan agensi tersebut dan apa harapan agensi tersebut dalam membawa produk-produk dari klien. Kemudian ada sumber daya manusia. Ini untuk memperlihatkan apa saja yang dimiliki agensi tersebut, asetnya ya, manusianya, dan kapabilitas setiap sumber daya manusia. Kemudian yang keenam ada layanan atau service, adalah hal-hal yang dapat ditawarkan agensi kepada
klien, layanan apa saja yang dapat dikerjakan oleh sebuah agensi. Kemudian klien adalah daftar nama merek-merek atau klien-klien yang telah ditangani selama ini. Yang kedelapan, prestasi atau pencapaian adalah apa yang sudah dicapai oleh agensi, misalnya bisa berupa award-award di bidang periklanan atau markom, bisa juga selain award yang dicapai oleh klien-klien karena dukungan dari agensi. Kemudian yang ke-9 ada portfolio. Portfolio adalah karya-karya yang pernah dikerjakan oleh sebuah agensi apa saja, biasanya akan memberikan reference kepada klien seberapa kredibel agensi ini menangani produk-produk yang dipegangnya dengan melihat portfolionya atau hasil karya atau hasil kerjanya. Baiklah, selanjutnya adalah contoh profil agensi iklan. Untuk contoh yang pertama itu saya ambil agensi iklan yang tempat saya bekerja sendiri untuk memudahkan kalian melihat bagaimana profil sebuah agensi dibentuk. Yang pertama, elemen yang penting dari agensi adalah logo agensi ya. Logo agensi di tempat saya bekerja sebelum berubah namanya adalah Axiscom. Adapun logo agensi harus memiliki filosofi yang mencerminkan visi dan misi dari agensi tersebut. Di logo Axiscom itu logo cenderung kepada logo type atau logo yang bersenter pada tulisan. Di sini simbol logo hanya ada di bagian tengah. Di bagian tengah yang berwarna merah itu adalah craftsmanship symbol. Simbol yang berbentuk seperti goresan kuas ya atau goresan tangan menggunakan kuas merupakan bentuk mindset dari agensi Axiscom yang mengunggulkan kreativitas ya. Jadi dia bentuknya seperti goresan tangan itu tujuannya adalah simbol kreativitas. Kemudian simbol continuity yang di bagian tengah itu melambangkan di matematika itu sebagai nilai tak terhingga. Ini merupakan lambang bahwa Axiscom akan terus mengembangkan karya tanpa batas. Nah, pada perkembangannya, pemerintah menginginkan semua perusahaan itu menggunakan bahasa Indonesia, maka perusahaan saya mengubah nama dari Axiscom menjadi Axis Komunika. Perlu diingat bahwa perubahan mendasar pada sebuah logo harus didasari oleh pemikiran yang benar. Nah, untuk perubahan logo Axiscom itu kita tetap sentris kepada tulisan Axis, di mana logo atau simbol continuity itu dirubah menjadi bentuk dua bulatan yang saling beririsan. Kemudian warna kita kemarin sentrisnya adalah warna hitam, putih, dan merah tetap dipertahankan. Kemudian warna menyatu di tengah itu melambangkan gabungan ketajaman strategi dan ide-ide kreatif yang menjadi layanan utama dari perusahaan kami. Kemudian yang diingat, logo lain berubah menyesuaikan. Nah, ini adalah bentuk bagaimana penempatan dan penggambaran logo dari Axis Komunika. Kemudian untuk company profile-nya kita pindah ke slide selanjutnya di contoh profil Axis Komunika. Itu dalam profile kita memilih bentuk yang simple ya, simple dan namun tetap menunjukkan kreativitas. Yang pertama, kreativitas lebih banyak ditonjolkan ke arah tipografi atau tulisan. Karena itu kami gunakan quote-quote ya, seperti di halaman pertama ini ya. Kemudian ada CEO speech. Di CEO speech ini untuk menggambarkan bagaimana komitmen perusahaan dalam bidang komunikasi pemasaran. Kemudian di halaman selanjutnya ada award dan exposure, itu menunjukkan pencapaian Axis selama ini di bidang periklanan, baik prestasi yang nasional maupun yang internasional. Selanjutnya ada gambaran award-award yang kami dapat di dunia internasional juga. Kemudian yang selanjutnya adalah klien yang pernah ditangani, produk-produknya, baik produk atau jasa di instansi pemerintah atau di swasta dan BUMN. Dan juga ada klien yang berbentuk branding, termasuk city branding dan personal branding. Service dan portfolio. Service kita ada 4, yaitu konsultan pemasaran, pendampingan dan pengelolaan di bidang komunikasi pemasaran, advertising dan branding. Jadi advertising adalah bagian tersendiri, branding adalah bagian tersendiri yang lebih besar atau lebih holistik.
Untuk konsultan pemasaran, kita perlihatkan portfolionya adalah foto-foto bagaimana proses konsultasi pemasaran yang pernah kita lakukan. Kemudian untuk pendampingan dan pengelolaan, itu kita tampilkan profil pengelolaan majalah dan website Kagama dari Universitas Gajah Mada yang kita dampingi. Untuk program promosi itu kita tunjukkan hasil karya kita di bidang TVC, print ad, kemudian ada juga branding activation atau marketing event, internet marketing, dan lain-lain. Ada print juga, ada web design juga, dan terakhir adalah city branding dan personal branding. City branding antara lain adalah city branding Kulon Progo, dan personal branding itu pernah kita lakukan untuk Bapak Haryadi Suyuti, itu Wali Kota Jogja. Selanjutnya saya perlihatkan bentuk-bentuk elemen profile dari Axiscom yang lain. Contohnya adalah kartu nama dari Axis Komunika. Ini kartu namanya kita desainnya simple, tapi perlu diperhatikan beberapa item penting yang harus ada di kartu nama adalah logo yang pasti, dan nama perusahaannya atau nama agensinya, kemudian nama orangnya dan jabatannya, kemudian kontak personal dari orang tersebut, handphone, email, kemudian kontak-kontak dari agensinya, misalnya alamat, telepon, fax, website agensi, dan lain-lain. Nah, itu penting untuk kalian nanti membuat rancangan kartu nama, harus ada item-item penting. Untuk melihat bentuk-bentuk kreatif kartu nama, bisa melihat di website ya, atau bisa melihat di Google, itu ada bentuk-bentuk kreatif kartu nama. Bisa kalian lihat bagaimana bentuk kreatif kartu namanya. Nah, agensi yang akan kalian buat imajiner tuh, silahkan mau ditampilkan secara bentuknya simple profesional atau dibentuk dengan bentuk-bentuk kreatif.